Shalom. Ada sukacita hari ini. Amin. Di sini saya kenal Pak Yanuar kan lama ya. Jadi di sini rumahnya Pak Yanuar jadi seperti rumah saya gitu ya. Jadi masuk sini juga biasa-biasa. Enggak seperti kalau saya biasanya diundang khotbah di tempat lain. Nah, ini adalah 10 tahun sejak meninggalnya suamiku 2015 sampai hari ini tanggal 10 November 2025 ini tepat 10 tahunnya suamiku pulang ke surga. Nah, di dalam 10 tahun itu saya ini enggak pernah mau diundang khotbah lagi Bapak Ibu. Saya stop, enggak mau. Ya saya melayani di gereja saya sendiri di mana Pak Yanuar sering juga khotbah ya. Tapi enggak tahu kenapa kemarin itu Pak Yanuar itu ngomong, ayo Cik Lili khotbah di tempatku aja. Terus saya kok ngomong, iya wis. Nah itu saya percaya itu bukan saya, itu Tuhan. Terus setelah itu saya pikir-pikir, loh aku kok iya nih ya, bener apa enggak ya? Tak telepon sekali lagi, loh Yanuar aku ini jadi enggak ya khotbah di tempatmu ya? Loh ya jadi, tanggal 23, oh iya bener ya. Terus loh kok aku nerima, kadang-kadang saya kaget sendiri. Karena bukan saya yang bicara, amin. Tapi Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus di dalam saya. Nah untuk mempersingkat waktu, karena ceritanya ini panjang banget ya. Saya akan mulai hari ini, semua sudah tahu nama saya Bu Lili Indrawati. Dulu saya ini seorang ibu rumah tangga, seorang pengusaha, dan seorang hamba Tuhan. Nah sampai hari ini saya tetap punya usaha dan saya juga melayani Tuhan. Nah silakan. Nah ya hari ini saya akan khotbahkan tentang Tuhan Yesus vs Mamon. Ya. Ini sudah pernah saya khotbahkan di gereja saya, tapi Pak Yanuar minta ini ya Bapak Ibu ya bis, tak khotbahkan lagi Tuhan Yesus vs Mamon. Kita baca Matius 6 ayat 24 dulu ya, kitab 24 dulu. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Elohim dan kepada Mamon. Bapak Ibu, Mamon itu berasal dari bahasa Aram atau Ibrani kuno, Mamona, yang berarti itu harta, kekayaan, uang. Nah, pada waktu Yesus berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Elohim dan kepada Mamon. Nah, Mamon di sini digambarkan sebagai tuan, ya, mengabdi kan, mengabdi kepada Elohim atau kepada Mamon. Jadi Mamon di sini digambarkan sebagai tuan, yang berarti adalah suatu pribadi, spirit, roh jahat atau dewa kekayaan. Nah, Bapak Ibu ingat, kita orang Chinese ya, kalau merayakan tahun baru Imlek, setiap tahun saya ini sama anak-anak saya, sekeluarga sama cucu-cucu semua pergi. Biasanya dulu kan kalau mertua masih hidup kita di rumah mertua, ya betul ya. Tapi sekarang mertua sudah nggak ada semua, kita pergi hotel, makan sama-sama di sana ya, booking tempat. Terus pada waktu merayakan tahun baru Imlek itu pasti ada yang namanya dewa uang, betul ya? Keliling tiap meja, terus ada barongsainya, dung dung cek tuh ya. Ya itu terus ada dewa uangnya, terus dia keliling di setiap meja, dia bawa yang kayak perahu itu ya. Nah itu terus kita kasih angpau ke dia. Terus saya lama-lama mikir, loh ini dewa uang kok njaluk uang ke aku ya? Kok minta angpau ya? Ini kan enggak cocok ini ya. Nah dewa uang itu namanya Cai Senye, betul ya? Cai itu uang, Sen itu dewa. Jadi Cai Sen sama dengan dewa uang, dewa kekayaan. Dan dewa uang, dewa kekayaan ini dipuja-puja dengan
manusia. Khususnya yang tidak mengenal Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, saya ini kan sudah 60 tahun ya. Jadi sudah pengalaman. Manusia dunia ini mengejar uang, betul ya? Kalau kita datang ke suatu tempat, kalau kita orangnya parkir aja, enggak usah jauh-jauh. Parkir, saya ini naik mobil Agya dengan mbak saya nyetir naik mobil Agya, mau parkir Bapak Ibu di Pakuwon Indah. Pada waktu itu pas tempatnya itu saya mau ngambil ATM, pada waktu itu tempatnya itu ada pesta. Nah, yang mobil BMW masuk, mobil Mercy masuk, Agyaku di sini Bapak Ibu. Terus saya sampai lama saya enggak disuruh masuk-masuk, lama-lama saya yang keluar Bapak Ibu. Pak, Bapak itu jangan begitu ya. Bapak lihat mobil saya Agya, saya enggak boleh masuk. Terus itu Mercy masuk, BMW masuk, Lexus masuk semua. Saya di sini dari tadi sama mbak saya mau ambil ATM enggak boleh masuk. Bapak jangan lihat mobil saya. Bapak jangan lihat mobil saya juga punya rumah di Pakuwon ini Pak. Saya sampai emosi Bapak Ibu waktu itu. Terus saya pikir, satpam aja lihat uang. Ya bayangkan, semua manusia di dunia ini lihat uang. Makanya Tuhan ini paling cemburu dengan mamon. Makanya kamu enggak bisa mengabdi kepada mamon dan kepada aku, kata Tuhan. Pilih salah satu, aku atau mamon. Ayo digambarkan dewa uang ini gimana? Coba ditampilkan ya. Nah bukan yang satunya. Sebelum ini. Yang di Cina itu, yang di Chinese, kalau Chinese New Year ada ya? Oh belum di. Nah ini Cai Shen Ye, ini dewa mamon. Dewanya dewa uang yang dipuja-puja. Dulu mertua saya itu sembayangan, ada dewa bumi, ya betul ya? Ada dewa ini, ayo sembayang ke dewa ini. Engkong saya, sembayang ke dewa ini. Nah ini salah satunya Bapak Ibu. Nah terus saya sekali lagi saya katakan, jadi mamon ini spirit atau roh jahat, iblis, setan yang ikut jatuh pada waktu kejatuhan Lucifer. Nah pada waktu Tuhan Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun, ia dicobai oleh iblis dalam Matius 4 ayat 8 sampai 11. Dan iblisnya yang mencobai itu namanya iblis mamon. Ditampilkan gambarnya yang tadi. Yang tadi iblis mamon. Nah, ini gambarnya apa? Ini gambarnya iblisnya, ini yang diinjak siapa ini Bapak Ibu? Manusia. Banyak manusia ini diperbudak oleh uang. Apalagi yang enggak ngerti benar tentang Kristus. Uang ini bisa membuat kita ini kacau Bapak Ibu. Enggak menyembah Tuhan tapi menyembah uang. Ayo sekarang tak tanyain, kalau hari Minggu terus ada gangdoan di sana, wah menjanjikan, pasti bisa untung. Apa ditinggal gerejanya? Gak apa-apa gereja bisa minggu depan. Iki sing penting iki. Betul ya? Itu loh yang membuat Tuhan itu cemburu banget. Nah ayo kita baca ujian terakhir Tuhan Yesus adalah tentang kuasa. Tentang power, karena di dunia ini uang ini berkuasa. Punya power. Siapa punya uang banyak, punya kekayaan, dia punya power, dia punya kuasa. Nah saya tidak bisa ngasih contoh satu persatu. Tapi Bapak Ibu sudah tahu benar ya, kalau punya duit, punya kuasa. Dulu mertuaku itu selalu, kalau saya di toko kan kita hasil bumi ya. Nak, dia ngomong sama saya, sing penting ini jin.
Lu punya jen banyak, semua orang tunduk kamu. Nggak punya jen, dihina. Jangan sampai nggak punya jen ya, harus kaya. Itu ditanamkan di ini terus Bapak Ibu. Terus saya nanamkan ke anak saya, harus kaya ya. Dulu gitu, nggak ngerti ya, kecil. Harus sukses ya. Kamu semua dihormati itu gara-gara uang, katanya Akong. Saya sampai ikut-ikut Bapak Ibu, dulu anak saya masih kecil-kecil ya. Terus benar, ternyata benar. Katanya anak saya kemarin, mah tak ceritani ya. Saya ini pergi Jakarta mah, ketemu bos-bos mah. Bos-bosnya itu soge-soge mah, semua langsung, oh iya. Terus sama aku mah, aku ketok anak muda mungkin ya, enggak pernah ketok. Siapa ya kamu? Kok aku enggak pernah kelihatan? Aduh, mah ternyata uang ini punya power. Mamon ini punya power, punya kuasa. Makanya betul itu katanya Akong, Mamon ini punya power. Tapi Mamon ini iblis Bapak Ibu. Iblis Mamon. Nah, ayo kita baca. Matius 4 ayat 8 sampai 11. Iblis pun membawa dia ke sebuah gunung yang sangat tinggi. Membawa Yesus. Dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia beserta kemuliaannya. Mungkin kalau saya tidak sama dengan ini, saya bacanya pakai terjemahan IMB. Karena IMB ini kadang lebih jelas Bapak Ibu. Dan ia berkata kepadanya, aku akan memberikan semuanya ini kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ini iblisnya ngomong gitu dengan Tuhan Yesus. Maka Yesus berkata kepadanya, enyahlah hai setan. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Elohimu dan hanya kepadanya lah engkau beribadah. Engkau berbakti kalau di LAI-nya ya. Nah, jadi saya katakan sekali lagi ada hubungan antara mamon dan ibadah. Mamon, kenapa mamon dan ibadah ada hubungannya? Ibadah itu apa sih? Penyembahan Bapak Ibu. Jadi banyak dari kita tanpa kita sadari kita ini mementingkan mamon daripada ibadah. Saya dulu punya suami, kalau hari Minggu kita dulu masih baru nikah ya, belum melayani. Kalau tiap hari Minggu dia ngomong gini, aku mau ke Banyuwangi karena ada pekerjaan di sana, ada mau lihat truk, mau lihat apa gitu ya. Terus saya ngomong seperti ini, Westa, ibadah. Hari Minggu ini ibadah. Kalau kamu ndak ibadah, biasanya itu gagal di sana itu nanti nggak jadi. Benar Bapak Ibu, setiap dia meninggalkan hari Minggu, nggak deal semua. Apapun yang dilakukan nggak deal hari Minggu. Nah, saya punya contoh, saya punya om di Malang, itu dia buka variasi, dulu besar ya Bapak Ibu, namanya Cokro Motor, besar tuh. Dia setiap hari Minggu itu dia belum kenal Tuhan itu buka terus. Justru Minggu itu laris, pejabat-pejabat pada datang Bapak Ibu, bawa mobil yang bagus-bagus itu di variasi di sana. Terus sejak dia kenal Yesus, dia mau nutup tokonya ini mikir-mikir Bapak Ibu. Loh piye ya ditutup kok omsetnya hari Minggu hilang. Terus piye iki? Terus jadi mikir, wah pergumulan Bapak Ibu. Itu enggak mudah ya. Akhirnya istrinya ngomong seperti ini, tutup Pak. Percaya tutup. Nanti Tuhan sanggup memberkati di hari-hari yang lainnya. Dan benar Bapak Ibu. Akhirnya dengan berat hati percaya enggak ya. Tutuplah itu jebret. Dan benar di hari-hari yang lainnya Tuhan kirimkan berkatnya. Dan jumlahnya kan dia ada pembukuannya. Itu sama dengan kalau hari Minggu buka. Luar biasa ya Tuhan kita. Amin. Nah, kenapa orang bisa dikuasai oleh mamon, oleh roh mamon? Orang itu bisa dikuasai oleh roh mamon karena orang itu dikuasai oleh roh kekhawatiran dan ketakutan. Kekhawatiran dan ketakutan apa? Kehilangan mamon. Ketakutan dan kekhawatiran melarat. Ketakutan dan kekhawatiran miskin. Nah, dan karena apa? Kedua, orang itu gak percaya akan penyediaan Tuhan yang tidak pernah habis. Gak percaya. Dia lebih percaya dengan kekuatannya,
effortnya. Kalau aku gak kerja, ya memang Tuhan ngomong, kalau kamu gak kerja jangan makan. Tapi bukan berarti kerja terus kamu diperbudak seperti orang Mesir itu. Orang Israel di tanah Mesir diperbudak terus sampai gak iling beribadah. Nah itu. Satu, kenapa orang bisa dikuasai oleh roh mamon? Karena orang itu dikuasai oleh roh kekhawatiran dan ketakutan kehilangan mamon, kehilangan uang. Kedua, karena orang itu tidak percaya akan penyediaan Tuhan yang tidak pernah habis di dalam hidup kita. Selalu baru setiap pagi, ya toh. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, selalu baru. Tuhan kita ini Tuhan yang cinta dengan kita Bapak Ibu. Dan penyertaannya ini sempurna, bukan seperti manusia lali. Aku lali ya. Khotbahnya Pak Yanuar mateng nek gak dielingno, bisa ketiduran ya, lupa ini. Nah, kalau Tuhan enggak pernah lupa. Dia ingat terus. Bahkan nama kita satu-satu ingat. Doa kita satu-satu ingat. Apapun yang kita doakan sekalipun kita enggak keluarkan dari dalam hati kita. Dia tahu. Dan dia ingat. Dia Tuhan yang baik Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu Matius 6 ayat 24 disambung dengan ayat 25. Karena tentang kekhawatiran. Karena di Alkitab ini sebenarnya enggak ada perikop, judul-judul itu enggak ada. Nyambung terus ya langsung kekhawatiran. 24 sampai 34. Ayo kita baca. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Elohim dan kepada Mamon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Benar enggak Bapak Ibu? Nah, betul. 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Burungnya banyak loh Bapak Ibu ya. Bukankah kamu ini jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja dalam jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. 29? Belum ya? Langsung 30. Jadi jika demikian Elohim mendadani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi kalau kita sampai menyembah roh mamon, kita jadi budak mamon, berarti kita ini kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Apa itu semuanya itu? Makan, minum, pakai, duit. Tahu semua, Bapakmu itu tahu. Bapak Ibu kalau lihat surga, wah. Saya kalau lihat gini, lihat di YouTube aja, nggak usah di TikTok apa di apa itu ya, tentang wahyu, penglihatan Yohanes di wahyu. Berapa itu wahyu di waktu diangkat ke surga, wahyu 7 atau wahyu berapa itu ya. Dia surganya itu dahsyat Bapak Ibu. Lantainya ini blue sapphire, seperti lautan kaca. Lautan itu warnanya biru, tapi itu kaca, jadi lautan kaca. Wah, terus Bapak itu duduk di sini. Bapak itu duduk di
tahtanya yang ada petir-petir guru dor. Ada apinya, harus ada pelanginya di sini. Wah, terus dikelilingi oleh 24 tahta. Waduh, kalau lihat gitu tak ceritain nanti. Kemarin tuh tak tampilkan di gereja saya. Tapi ini khotbah yang melenceng ya ke situ, makanya ndak tak tampilkan di sini. Kita bisa tahu, wih, bapakku lo sugih kaya ngono. Kayane kayak ngono. Lah aku anaknya. Lah kalau aku anaknya, masa aku dibiarkan minta-minta roti? Enggak ada kan? Bapakku loh, kayanya dia punya langit dan bumi. Segala isinya, semuanya ini milik bapak kita. Masa kita anaknya dibiarkan ngemper, enggak punya rumah? Enggak pernah, enggak akan pernah. Tidak akan pernah. Oleh sebab itu, percayalah. Percaya itu mudah diucapkan. Betul ya? Tapi untuk dilakukan, wangil pol. Ya Tuhan aku percaya. Tapi di mulut nih percaya. Tapi nanti gini. Nah, percaya itu memang mudah diucapkan, sulit dilakukan. Minta kekuatan Tuhan. Tuhan berikan aku hati yang percaya. Supaya akan penyediaanmu, akan engkau yang sangat bertanggung jawab, engkau yang sangat mengasihi saya, berikan aku hati yang percaya. Nah Tuhan kalau memberikan, kita bisa percaya. Karena bukan kekuatan kita, percaya itu bukan kekuatan kita. Makanya ngomong, percaya, imani. Itu kan pakai kekuatan kita. Percaya kowe, imani kowe. Iki lo imani, terus mobil Mercy tak imani milikku tak imani. Iki biasanya dulu ngajari gitu loh, zaman dulu gereja-gereja itu ya, langsung tak imani ini milikku. Ini bukan imani itu merampok monan ya toh, tak imani iki milikku, tak imani. Mekso, tapi sampai saya ndak naik Mercy tak bilangin. Nah itu kan salah. Dengan effort, minta sama Tuhan, kasih aku hati yang percaya. Tuhan, aku pengen naik Mercy Tuhan, masa bisa Tuhan. Tapi bagimu gak ada yang mustahil. Aku percaya nanti suatu saat pasti Tuhan kasih aku Mercy. Tuhan pasti kasih aku rumah yang besar. Nah ngomong, talk to Jesus, terus ngomong dengan dia. Karena dia Tuhan yang hidup. Diajak omong itu ngerti Bapak Ibu. Kemarin ya saya ditegur sama Tuhan, tak ceritain. Saya ini kan diceritain orang, Sarwenda, sopo iku Sarwenda ya. Terus saya ini iseng-iseng saya lihat Bapak Ibu. Ternyata di TikTok, saya ikuti itu. Di real Instagram dia bertengkarlah sama si Abi. Terus lama-lama Tuhan tuh ngomong gini Tuhan, saya cuci tangan, ngapain kamu itu lihat kepo rumah tangganya orang itu ngapain? Dia itu apamu? Kenal tak kamu? Enggak Tuhan. Lah kenapa? Lah gara-gara ikut-ikutan si A itu Tuhan. Lah ya makanya gak usah urusi dirimu sendiri. Gak usah urusi orang lain. Langsung tak tutup. Enggak lihat lagi sekarang. Tuhan itu bisa ngomong loh. Karena dia Tuhan yang hidup. Kalau Tuhan gak bisa ngomong. Gak pernah dengar suara Tuhan. Dipertanyakan. Pernahkah kita ngomong-ngomong dengan Tuhan? Talk to Jesus. Sudahkah kita baca Alkitab? Kita dimanapun kita ngomong, Tuhan kamu cek baik. Aku seneng Tuhan, aku tuh ndak punya sapa-sapa lo Tuhan. Aku nih punya kamu, anakku udah kawin kabeh, repot semua sama keluarganya. Aku ini sama Tuhan aja dan anabul saya yang banyak itu. Ya, ndak punya siapa-siapa Tuhan. Aku cuma punya Tuhan. Nah itu Tuhan seneng kalau digitukan Bapak Ibu. Waduh, harapannya cuma aku rek gitu kayak Bu Endang. Yesus tak til, pokoknya Yesus pokoknya. Nah, seneng, pasti seneng. Nah, bagaimana Tuhan memberikan semua hal itu? Kan dikatakan semuanya itu. Kamu membutuhkan, Tuhan tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya itu. Makan, minum, uang. Makan, minum, pakai uang. Bagaimana Tuhan memberikan semua hal itu? Kita baca ayat 33 sampai 34. Tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah khawatir akan hari esok.
Karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ini benar Pol Bapak Ibu, benar Pol. Tak bahas ayat 33 dulu ya. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu berarti itu cuma tambahan, betul ya? Tambahan. Tuhan berkata akan ditambahkan. Itu nek tambahan itu penting enggak ya? Sebenarnya enggak penting Bapak Ibu, hanya tambahan. Yang penting apa? 33a. Carilah kerajaan Elohim dan kebenarannya. Kalau kita dapatkan itu, kita dapatkan semuanya. Cari itu Bapak Ibu, dapatkan itu. Fokus ke Yesus, jangan dengerin khotbah di YouTube sekarang saya enggak pernah Bapak Ibu dengerin khotbah YouTube effort terus. Di dunia iki wis kesel kabeh, awak linu kabeh Bapak Ibu. Suruh gini, pulang gereja langsung malah njaluk pijet mbakku terus Bapak Ibu. Karena apa? Khotbahnya effort terus. Jangan lihat itu, lihat khotbah kasih karunia. Di mana semuanya itu bersenter kepada Yesus, berfokus kepada Yesus. Makanya di gereja saya ini kemarin ditanyain, Bu Lili ini kok sombong banget, gak pernah ngundang pendeta lain. Pendetanya awake dhewe, gerejane dhewe, kecuali Pak Yanuar. Saya bilang gini, loh pancene kalau ngundang gereja lain buyar ikut gerejaku. Aku kalau ngundang si A temanku, tak warning, khotbah ndak boleh perbuatan Yesus. Karena kalau perbuatan kacau balau Bapak Ibu, kita jadi capek dalam hidup ini. Nah, jangan khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kekhawatiran sendiri. Kekhawatiran sehari cukup untuk sehari. Ini benar. Jadi enggak usah. Saya ini paling seneng mikir paling panjang. Nanti gini. Itu saya Bapak Ibu. Nah, tapi saya diingatkan Tuhan. Setelah dulu waktu itu suami saya masih hidup, saya ngomongin nanti kalau kita tua, kita pergi Yerusalem Pak berdua 3 bulan di sana, terus kita merenungkan Tuhan di setiap tempat. Waduh, saya senengnya yo. Terus gini. Akhirnya enggak jadi semua. Enggak terjadi semua. Suamiku ini tak jaga bener-bener. Jadi vitamin makannya, enggak boleh ini. Ternyata takut kolesterol, takut asam urat, takut cancer, takut semuanya. Tak jaga semua makanannya. Makanya dia malah heran, kok aku malah dikasih nasi merah ya. Aku sakit kok dikasih nasi merah. Sudahlah, makan aja. Pokoknya yang dimakan itu sehat. Ternyata Bapak Ibu, pikirannya kan panjang, takut ini. Ternyata dalam tempo cuma 2 hari dia pulang surga Bapak Ibu. 2-3 hari. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin pagi. Minggu jam 1 pagi dia dipanggil pulang ke surga. Cuma simple Bapak Ibu. Jadi saya mikir, waduh percuma mikir dodo. Mikir sekarang aja. Hari ini kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok urusannya Tuhan. Nek dipikiri terus, kenapa orang bisa khawatir? Karena dia mikiri yang bukan bagiannya. Jadi bukan bagiannya itu melok-melok terus ya, khawatir Bapak Ibu. Kita enggak tahu apa yang terjadi 1 detik 1 menit kemudian di depan kita. Bener ya? Enggak ada yang tahu. Kenapa harus mikir cek panjangnya? Pikiri hari ini. Hari ini ada terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau kita bisa mikir seperti itu, hari besok wis gak ngurus, pokok Tuhan itu besok. Pasti kita bisa awet muda, bisa cantik, gak usah perawatan, bisa seger ya. Bisa cantik. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah hidupmu dikuasai oleh cinta uang. Dikatakan janganlah kamu menjadi hamba uang. Janganlah hidupmu dikuasai cinta uang dan puaslah dengan apa yang kau miliki. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sama. Sebab dia berfirman, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Kalau di terjemahan
King James versinya ditambahi tidak akan pernah. Jadi double. Jadi aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tidak akan pernah. Loh, janji Tuhan loh. Luar biasa loh. Yesus ini memberi perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Orang kaya yang bodoh. Lukas 12 ayat 15 sampai 21. Ini orang kaya yang bodoh. Banyak orang kaya ini bodoh-bodoh Bapak Ibu. Kemarin itu saya sama Pak Hermawan pergi, ada koordinator ibadah saya ini kawinan. Terus saya ini ngomong sama Pak Hermawan, si A ini tak ajak ini gak mau padahal duitnya akeh, gak mau. Kok saya bilang gitu, Pak Hermawan ngomong, inget no itu si A, nek mati cuma nggawa baju tok. Jadi duitnya gak digowo. Ngapain sudah tua kok ndak mau menikmati hidup. Jadi kikir. Jadi eman rasanya duit ini rasanya waduh. Padahal dia nek mati ini udah dibawa semua Bapak Ibu. Suamiku pada waktu dia meninggal bajunya ini masih ketinggalan semua. Semua dompetnya kredit card yang ndak boleh saya pegang. Mama sini lemari nih. Papa sini, ndak usah ongkrek lemari ini papa, nanti hilang kabeh. Mama soalnya nggak rapi, jadi nggak boleh. Tapi begitu dia nggak ada, tak ongkrek Pak, tak keluar no Pak, nggak ada dia, tak keluar, nggak ada satupun yang dibawa. Oleh sebab itu di masa tua ini nikmati hidup. Loh nanti kan orang benar kan mewariskan harta kekayaan buat anak cucunya. Loh iya, tapi bukan berarti kamu ndak ngapa-ngapain, terus eman mau makan ini larang yo, terus mau larang yo, gak situ, waduh rugi Bapak Ibu, rugi. Saya ini direkam, oh iya direkam, oh ndak usah wis, ndak usah, nah, ndak usah wis, ndak usah, nah, Lukas 12 ayat 15 sampai 21. Saya ini banyak ceritanya Bapak Ibu, banyak ceritanya. Dikatakan nih, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ketamakan. Tamak itu apa? Tamak akan uang, wis pokoknya tamak semuanya. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam dirinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku ini. Tanahnya berlimpah-limpah tapi tidak punya tempat untuk menampung hasil tanahnya ini. 18. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Terus 20. Tetapi firman Elohim kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya. Tapi jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Nah, gak ada satupun yang dibawa. Itu lumbungnya segitu banyaknya ndak ada Bapak Ibu. Jadi orang kaya ini benar-benar orang kaya yang bodoh. Dia tidak kaya di hadapan Tuhan. Dunia memang perlu uang Bapak Ibu. Bukan salah menjadi kaya. Saya ya mau kaya. Bukan salah menjadi kaya. Dunia perlu uang, tapi uang bukan segala-galanya. Kita jangan mau jadi budak uang. Uang itu jadikan budakmu. Jangan jadi budak uang. Kalau disuruh Tuhan kasih, kasih.
Loh Tuhan, entek duitku Najib. Kalau Tuhan yang nyuruh, dia suruh kasih, nah pasti dia ngijoli Bapak Ibu. Nggak mungkin dia suruh kasih no, terus kamu dibiarkan gembel. Nggak mungkin. Tapi kalau Tuhan memang gerakkan, kita makanya perlu peka suara Tuhan. Kalau Tuhan suruh kita kasih. Dia akan kasih lebih banyak pada kita. Nah kita dunia perlu uang, tapi uang bukan segala-galanya. Jangan hati kita dikuasai oleh uang. Lukas 16 ayat 10 sampai 15. Nah, kita baca ayat 14 ya. 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang, mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Elohim dan kepada Mammon. 14. Semua itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang, pecinta uang, hamba-hamba uang itu. Dan mereka mencemoohkan Yesus. Orang kalau hamba uang pasti dia dikuasai oleh roh Mammon itu. Dia tidak senang sama Yesus Bapak Ibu. Lalu ia berkata kepadanya, kamu membenarkan diri di hadapan manusia. Tetapi Elohim mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Elohim. Apa yang dikagumi manusia? Uang, harta, kekayaan. Dan Tuhan itu benci. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Karena Tuhan tahu uang atau Mammon itu adalah roh jahat, setan. Yang juga minta disembah, minta dikagumi, minta dikejar-kejar. Dan dia sangat jahat Bapak Ibu. Banyak toh kita lihat orang itu rumah tangganya korat-karit gara-gara rebutan warisan. Rebutan uang, betul ya? 1 Timotius 6 ayat 10. Sebab akar segala kejahatan adalah cinta uang. Beberapa orang mengejarnya. Mereka telah disesatkan dari iman dan telah menyiksa diri dengan berbagai-bagai penderitaan. Dengan berbagai-bagai duka kalau LAI-nya. Jadi oleh karena uang manusia ini sampai menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Betapa jahatnya betapa jahatnya roh uang ini, roh Mammon ini. Pengkhotbah 5 ayat 10. Barang siapa mencintai uang tidak akan dipuaskan dengan uang. Demikian pula orang yang mencintai kekayaan tidak akan dipuaskan dengan penghasilan. Semuanya itu adalah kesia-siaan. Jadi siapa yang cinta uang, nggak akan puas. Punya Tuhan, aku pengen punya 1 juta, kasih 1 juta. Loh kurang, 2 juta Tuhan, kasih 2 juta. Terus Bapak Ibu, nggak akan puas dengan uang. Nah itu yang bahaya ya. Terus uang, jadi Pengkhotbah 5 ayat 10 tadi sudah ya. Uang atau Mammon ini adalah iblis ketamaan. Jadi orang itu jadi tamak terus kepengen, waduh ini ya, kepengen lagi. Beli 1 mau 2 mau 3, 4, 5. Nah itu roh ketamaan. Nah orang kikir, orang pelit itu sama dengan orang yang cinta uang Bapak Ibu. Jadi kalau di sini ada yang pelit itu cinta uang. Nah dia juga dikuat, tapi saya percaya di sini enggak ada, sini enggak ada yang pemberi semua. Dia juga dikuasai oleh roh Mammon. Jadi orang kikir itu orang sama dengan orang yang cinta uang. Dia juga dikuasai oleh roh Mammon. Orang miskin bisa dikuasai oleh iblis Mammon ini Bapak Ibu. Nah nanti saya akan kasih contoh orang miskin yang tidak dikuasai oleh iblis Mammon ini. Biarpun miskin tapi enggak pelit, enggak kikir. Dan di hari-hari terakhir ini Bapak Ibu, manusia akan menjadi hamba uang. Itu betul. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, tapi kita baca sampai 2 aja. Ketahuilah ini, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, tamak. Ini ada tamaknya. Kalau di LAI ada, kalau di IMB ada tamaknya, kalau di sini tidak ada. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang.
Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi penfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak memperdulikan agama. Jadi hari terakhir banyak orang cinta uang. Amsal 23:4-5. Janganlah bersusah payah untuk menjadi kaya. Hentikanlah niatmu itu. Akankah engkau mengarahkan matamu kepada sesuatu yang gak ada? Sebab kekayaan itu memiliki sayap. Lalu mereka terbang ke langit bagaikan raja wali. Kekayaan ini memiliki kekayaan itu memiliki sayap, Bapak Ibu. Jadi jangan susah payah, hentikan itu untuk menjadi kaya. Akankah engkau mengarahkan matamu kepada yang gak ada. Jadi kekayaan ini sebenarnya kayak fata morgana itu Bapak Ibu. Gak ada, dikejar lari. Sebenarnya itu kalau saya lihat itu cuma fata morgana. Karena kekayaan dikatakan memiliki sayap dan bisa terbang bagaikan raja wali. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu sebenarnya yang memberi berkat itu siapa sih? Tuhan. Sebenarnya Tuhanlah yang memerintahkan berkat itu datang kepada kita. Imamat 25-21 dia berkata seperti ini. Imamat 25 ayat 21. Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun ke-6. Dan itu akan membuat hasil untuk 3 tahun. Ini ceritanya begini. Bangsa Israel tahun ke-7 tidak boleh menanam. Tidak boleh bercocok tanam. Stop. Terus bangsa Israel ngomong gini. Loh nanti aku makan apa Tuhan? Kok gak boleh nanam hari ke-7 itu aku makan apa? Kan hari ke-6 sampai hari ke-6 tok. Terus hari ke-7 makan apa? Hari ke-8 makan apa? Tuhan ngomong apa? Tak sediakan sampai 3 tahun. Bahkan kalau ayat selanjutnya, bahkan pada waktu kamu makan di hari ke-9, kamu masih makan hasilmu yang lama. Bayangno kowe, kalau Tuhan yang memberi itu awet. Amin. Awet. Jadi kita masih, jadi 6 kita nanami stop ya. 7, 8, 9. 7, 6 masih nanam, terus 7 stop. Tetapi kita masih bisa makan di tahun yang ke-9 itu hasil yang lama. Yang tahun ke-6 kasihkan itu berlaku sampai tahun ke-9. Waduh luar biasa, Tuhan kita dahsyat ya. Saya lihat ini, wah Tuhan itu Pol ya, baiknya Pol. Jadi bisa dimakan 3 tahun. Ulangan 28 ayat 8. Yehova akan memerintahkan berkat bagimu ke dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, dan dia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Yehova Elohimmu kepadamu. Bapak Ibu, siapa yang memerintahkan berkat? Tak tanya, kita semua chosen kita semua dagang, aku juga dagang. Siapa yang bikin orang itu bisa beli ke kita? Siapa? Apa kita gini, ayo beli tempatku, ayo beli. Enggak akan datang Bapak Ibu. Siapa yang bisa ngasih kita barang murah sehingga kita bisa cuan banyak? Tuhan. Jadi semuanya sebenarnya yang menggerakkan itu Tuhan. Kita promosi sampai memble, kalau Tuhan tidak menggerakkan hatinya, percuma Bapak Ibu. Makanya usaha jerih lelah kita yang bukan di dalam Tuhan itu sia-sia. Tapi jerih lelah kita, di dalam Tuhan, di dalam kita melayani Dia, tidak pernah sia-sia. Mazmur 133 ayat 3. Sebab embun Hermon yang turun ke atas pegunungan Sion, karena kesanalah Yehova memerintahkan berkat-berkatnya, kehidupan untuk selama-lamanya. Amsal 10 ayat 22. Berkat Yehova lah yang menjadikan kaya. Dan dia, ini enggak jelas ya, tapi di
IMB-nya jelas. Dan dia tidak menambahkan kesusahan besertanya. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Dan kalau Tuhan yang memberkati, dia tidak menambahkan kesusahan kepada kita. Menyertai berkat itu. Banyak toh orang kaya, ketokane kaya enak, tapi rumah tangganya berantakan. Istrinya punya pil, apa nggak ngerti punya semua ya. Terus ada orang terkaya di Indonesia. Ada. Kesusahannya banyak, tak sebutkan nanti direkam Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi banyak kesusahan. Seneng tak kalau kita ini mau kaya terus anak kita merusal. Buat apa? Kalau Tuhan yang menjadikan kita kaya, dia tidak menambahkan kesusahan besertanya. Tapi syaratnya cari dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Baca firman setiap hari. Omong-omong sama Tuhan. Sekalipun dikatakan orang gila. Ngomong aja sama Tuhan. Kemarin kalau di kantor ya. Saya selalu lihat langit. Di kaca saya langit. Tuhan jangan gitu toh. Gini loh Tuhan. Ini loh sekarang ya apa. Jagung ini loh. Gini ya gini. Saya ngomong sama Tuhan. Ya apa aku harus gimana Tuhan. Enggak jawab. Tapi bisa nuntun dia Bapak Ibu. Nuntun kita. Kadang dia jawab, kadang dia nuntun. Tuhan itu enggak bisa kita atur. Oh harus jawab Tuhan. Enggak bisa kita atur. Dia akan nuntun kita. Kita ketemu siapa. Itu semua. Ketemu orang yang tepat di tempat yang tepat. Pada waktu yang tepat. Nah amin. Nah amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Nah cari dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka uang atau berkat itu yang dari Tuhan akan diperintahkan untuk mendatangi kita. Saya enggak mau loh. Saya ngomong Tuhan, aku enggak mau jadi konglomerat, enggak usah. Cukup ada. Mau pergi Israel ada. Mau pergi Amerika ada. Mau jalan-jalan kemana ada. Mau makan ini ada. Aku pokok sehat Tuhan. Sehat. Syarat saya dengan Tuhan. Masa tua ini. Pokok sehat Tuhan. Kapanpun Bu panggil oke. Karena anak-anakku udah mentas semua. Udah bisa kerja semua. Tapi saya mau tua sehat. Tuhan sehat. Jadi gak mau sakit. Gak mau merasa sakit. Gak mau divonis sakit. Pokoknya sehat. Menjalani hidup ini dengan sehat. Cukup itu saja Bapak Ibu. Orang di surga itu loh. Wah. Luar biasa kalau kita lihat surga, kita enggak kepingin di dunia ini Bapak Ibu. Kekayaan di sini enggak ada artinya, emas di sini cuma batu di sana ya. Nah Bapak Ibu, roh mamon itu bisa kasih berkat kita. Tetapi tidak mendatangkan damai sejahtera. Ada tumbalnya pasti. Contohnya ya kayak tadi ya, orang dunia yang kaya tapi anaknya kaya tapi nakal gitu, kaya tapi sakit-sakitan. Nah itu banyak sekali ya. Sekarang kalau Tuhan yang memberi berkat, kita akan menikmatinya sampai hidup kekal. Karena kuasa menikmati itu berasal dari Tuhan. Nah kita harus tahu, kaya tapi tidak punya kuasa menikmati, yang ya seperti tadi yang pertama itu tak ceritain. Pengkhotbah 5 ayat 19, setiap orang yang kepadanya Elohim berikan kekayaan dan harta dan kemakmuran dan kuasa untuk menikmati dan menerima bagiannya serta bersukacita di dalam jerih lelahnya, itu pun adalah karunia Elohim. Jadi setiap orang yang dikaruniai kekayaan, harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, itu untuk menerima bagiannya, untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Elohim. Ada orang kaya tapi gak oleh makan ini, gak oleh makan ini, gak oleh makan ini. Oh, terus apa bisa menikmati Bapak Ibu? Gak oleh ini, gak boleh ini. Kaya, uangnya banyak tapi gak bisa kemana. Dituntun kursi roda. Saya mau Bapak Ibu, makanya saya mau Tuhan kasih aku cukup saja. Aku mau ini Isa, mau itu Isa, mau ini Isa, mau ini. Nah wis, gak usah kaya jadi konglomerat. Mungkin aku gak kuat Tuhan, jadi kasih aku cukup saja. Cukup. Nah, pengkhotbah kuasa menikmati ini berasal dari Tuhan ya. Pengkhotbah 6 ayat 12. Ayat 2 betul. Seseorang yang kepadanya telah Elohim karuniakan kekayaan, kemakmuran, kehormatan
Sehingga dari segala yang dia inginkan tidak ada satupun yang kurang bagi jiwanya. Namun Elohim tidak memberinya kuasa untuk menikmati semua karunia itu. Melainkan orang lainlah yang menikmatinya. Ini adalah kesia-siaan dan kemalangan yang menyakitkan. Bayang no, dikasih isoge, dikasih semua. Tapi yang menikmati orang lain. Aduh, mau Tuhan, wes gak usah Tuhan. Nah Bapak Ibu, sebenarnya roh mamon ini tunduk kepada Tuhan. Oleh sebab itu jangan kejar mamon, kejar Tuhan. Karena Tuhan yang akan memerintahkan berkat-berkatnya turun atas hidup kita. Oleh sebab itu Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21. Dia ngomong gini, janganlah menimbun bagimu harta di bumi, di mana ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga, di mana ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sekarang tak tanyain sekarang. Ayo, saya percaya di sini saya mau tes hartanya di mana. Hatimu di mana? Di harta atau di surga? Sekarang kita ini mau pergi tur, sudah bayar tur. Jeret. Tiba-tiba pas harinya tur, sakit COVID. Ayo sekarang. Berangkat atau tidak? Berangkat atau tidak? Berangkat? Berangkat ya? Enggak. Tapi ada loh yang berangkat. Cinta mamon luar biasa. Eman kehilangan duitnya sampai loro COVID masuk pesawat saktur ketularan COVID kabeh. Lo ada ini ceritanya ndak guyonan. Temenan ini. Makanya itu namanya cinta akan uang. Hatimu di mana hatimu berada. Di mana hartamu berada. Di situ hatimu berada. Saya ini tidak pernah booking jauh-jauh hari. Golek pesawat murah terus mari gitu. Enggak saya. Pokoknya mau pergi wis lunga wis. Larang ya gak apa-apa pergi. Dah, supaya kita enggak memancing saya untuk loh kan sudah beli tiketnya, kok kan sudah booking ininya. Nah, supaya enggak memancing begitu. Jadi enggak usah. Jadi kalau mau pergi kurang 1 bulan apa 2 minggu ambil tiket. Loh mah lebih kaya gak apa-apa, lebih larang, enggak apa-apa lebih larang sedikit. Pokoknya hatinya mama damai sejahtera karena enggak di harta itu Bapak Ibu. Nah, contoh di dalam Alkitab yang tidak cinta uang siapa? Salomo, Raja Salomo. 1 Raja-Raja 3, 5 sampai 14 dibaca di rumah tak ceritanya aja. Di ayat 9 Salomo itu ditawari sama Tuhan. Di ayat 5 Salomo ditawari Tuhan ya. 5 Ayat 5 Tuhan ngomong, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Tuhan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu Salomo. Kalau kita ditanya gitu sama Tuhan, minta apa? Tuhan minta kaya, Tuhan minta gini, Tuhan minta, wah kayak minta ya. Tapi Salomo enggak loh Bapak Ibu, luar biasa. Ayat 9, Salomo apa? Ngomong apa? Ayat 9 langsung ya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu. Dengan dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini? Lalu apa? Perkataan ini menyenangkan, bahasa aslinya menyenangkan hati Tuhan. Bahwa Salomo meminta hal yang demikian, meminta hikmat. Ini di bahasa King James-nya. Perkataan ini menyenangkan hati Tuhan karena Salomo meminta hikmat, enggak minta sugih, minta semua enggak ya. Nah, karena Salomo tidak minta kaya, cuma minta hikmat, Tuhan luar biasa. Dia itu kalau ngasih itu komplit Bapak Ibu. Jadi jangan pernah ragukan Tuhan. Ayat 13. Dan juga 12 ya 12. Maka
11. Jadi berfirmanlah Elohim kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak minta umur panjang, tidak minta kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. 13. Dan juga apa yang tidak kamu minta akan aku berikan kepadamu. Apa aja? Kekayaan, kemuliaan, umur panjang, dan tidak ada seorang pun seperti engkau di antara semua raja-raja di dunia ini. Tidak ada. Dikasih semua. Tidak minta Bapak Ibu. Salomo cuma minta hikmat. Tuhan senang. Tuhan ngasih itu enggak cuma oh yes minta hikmat kasih ya hikmat. Enggak, komplit Bapak Ibu. Karena hikmat itu sebenarnya adalah dia sendiri. Tuhan sendiri. Pikirannya Tuhan. Nah, ada lagi. Siapa yang enggak cinta uang? Contoh dalam Alkitab. Janda Sarfat Bapak Ibu. Janda Sarfat. Janda ini percaya kepada Tuhan apa yang diucapkan oleh Elia. Janda Sarfat ini kan pada waktu itu kelaparan ya. Kelaparan terus Elia diperintahkan Tuhan untuk datang ke janda itu. Terus dia datang ke janda itu lagi ngambil kayu. Terus ditanya terus Elia kan nggak kenal ya Bapak Ibu. Ini kalau kita baca Alkitab kita masuk di dalamnya. Jadi kita ini jangan baca mari nggak ngerti percuma Bapak Ibu. Masuk di dalamnya. Seandainya kita jadi janda Sarfat. Kita ngambil terus tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal. Tuhan ngomong loh, kamu suruh kasih makan aku. Janda ini ngomong, aku tidak punya makan ini cuma tepung ini terakhir ini sama minyak dalam buli-buli. Aku makan dan anakku habis itu mati. Tapi Elia ngomong seperti ini, kasih aku nanti tidak akan habis ini tepungmu. Percaya enggak? Percaya enggak? Itu kelaparan loh. Pol itu kelaparan. Satu-satunya makanan cuma ada di tangannya ini. Mari makan terus dia dan anaknya mati. Terus diminta oleh Elia. Kok iso kok enak ya toh. Tuhan apa bukan ini? Tapi karena janda Sarfat ini hatinya tidak melekat. Tidak cinta uang, tidak melekat ke makan minum pakai tadi. Dikasihkan Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Tuhan tambahkan tepungnya tidak pernah habis. Dikasih minyaknya tepung dan minyaknya tidak pernah habis. Nah, luar biasa Bapak Ibu. Tuhan kita ini tidak bisa kita pikirkan dengan pikiran kita. Terlalu amazing, terlalu luar biasa. Ada lagi persembahan seorang janda miskin. Itu juga contohnya yang hatinya tidak terikat kepada mamon, tidak diperbudak oleh mamon, tidak cinta oleh mamon. Janda miskin pada waktu itu Yesus ada di Bait Elohim, terus dia lihat orang-orang kaya itu memberikan persembahannya. Terus ada janda paling miskin Bapak Ibu. Terus dia mungkin takut ya semua orang kaya-kaya dia duduk paling belakang. Terus dia kasih uangnya sepeser. Sepeser, 1 peser dikatakan. Tapi Yesus ngomong ini. Ngomong gini apa? Janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang kaya. Karena dia memberikan dari kekurangannya, yaitu seluruh nafkah hidupnya dikasihnya. Hamba ini benar-benar percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah akan meninggalkan dia, tidak pernah akan membiarkan dia meminta-minta. Jadi penyediaannya itu selalu ada. Jadi dia berani memberikan itu. Nah ini loh iman yang seperti ini yang harusnya kita minta sama Tuhan. Tuhan, aku mau punya iman seperti janda miskin ini. Nah, siapa contoh di Alkitab yang cinta mamon? Ini orang kaya yang ngomong dengan sombongnya, Tuhan, aku udah melakukan semuanya, 10 perintah Elohim, apalagi jual semua harta milikmu katanya Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu ngerti sih orang itu cinta uang, makanya dia ngomongnya jual semua harta milikmu. Tuhan ngerti bahwa dia tidak akan, di hatinya cinta uang. Terus dia langsung jual semua harta milikmu, berikan kepada janda miskin. Dia tidak jadi Bapak Ibu. Dia karena dia banyak hartanya. Ada contoh
di Alkitab yang cinta mamon. Ananias dan Safira. Dia membohongi Tuhan dengan menahan sebagian dari hasil penjualan tanahnya. Akhirnya dia mati. Jadi banyaklah kita, enggak usah zaman dulu, zaman sekarang itu masih ada hal orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita tidak dikuasai oleh roh mamon itu? Satu, percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita kekurangan. Filipi 4 ayat 19, Elohimku akan menyediakan semua kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Kalau ceritai surga itu luar biasa, aduh gak ada di bumi itu seperti itu. Makanya kita kalau lihat surga yang begitu luar biasa dan yang pemilik surga itu adalah Bapa kita, kita bisa percaya. Dia akan menyediakan semua kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang kedua, murah hati. Supaya kita tidak dikuasai roh mamon, satu, percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kekurangan. Yang kedua, murah hati dan jadilah berkat bagi orang lain. Jadi berkat di dalam pelayananmu. Nah, Matius 5 ayat 7 berkata, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan diberi kemurahan. Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati seperti Bapakmu juga murah hati. Jadi murah hati akan diberi kemurahan. Amsal 11 ayat 24. Ada orang yang menghamburkan. Ini Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada orang yang menghamburkan, tetap hambur-hamburkan uang, tetapi semakin bertambah kaya. Ada orang yang menyimpan lebih dari yang semestinya, tapi malah kekurangan. Kalau di ini ada yang menyebar harta, berhambur-hamburkan, tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Ada Bapak Ibu. Siapa banyak memberi berkat, siapa suka memberkati akan menjadi makmur. Ini loh ayatnya. Siapa yang memuaskan dahaganya, ia pun akan dipuaskan. Ini pulang dari tempat ini Bapak Ibu, kita mau percaya bahwa penyediaan Tuhan tidak pernah habis di dalam hidup kita. Dia akan memenuhi semua keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ingat senantiasa kita punya Bapa di surga yang kaya raya. Dan kita ini anak-anaknya yang sangat dikasihinya. Sehingga kita tidak khawatir akan hari esok. Karena kita pasti akan dicukupi. Karena jawabannya kadang-kadang hari esok kita dicukupi atau enggak ya? Jawabannya adalah pasti. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26 ayat penutup. Sejak aku muda, sekarang telah menjadi tua. Aku tidak pernah melihat orang benar. Siapa orang benar? Kita semua orang benar. Amin. Orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan, maupun keturunannya meminta-minta roti. Sepanjang hari dia bermurah hati dan memberi pinjaman, dan keturunannya diberkati. Amin. Sekarang tanya ya, kita ini lebih suka memberi atau menerima? Memberi. Kenapa kok suka memberi? Karena kalau kita memberi, kita lebih. Saya ini dari dulu punya mindset begitu. Tuhan, biarlah aku memberi. Aku jangan menerima. Kalau aku memberi berarti aku diberkati banyak. Kalau memberi perpuluhan, dulu saya ngomongin, Tuhan aku mau memberi puluhan lebih lagi. Yang banyak Tuhan. Karena apa? Kalau kita perpuluhannya banyak, otomatis berkatnya banyak. Itu aja. Amin. Ya, mari kita nyanyikan satu lagu. Tutup dalam doa ya.
Tuhan Yesus mengucap syukur, saya terbatas dalam menyampaikannya Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Selalu Tuhan Roh Kudus berkata-katalah di dalam setiap hati jemaat-Mu yang mendengarkan pada pagi hari ini, karena kami percaya firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi bertumbuh subur, berbuah lebat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.